beda gitu ya. Jadi atau gitu ya, kalaupun memang seperti itu kamu menyampaikannya, nanti kan tapi beda sama teman-temannya ya, karena kalian tuh satu sekolah ya. Kemudian tapi kalau misalnya itu beda orang, beda temannya, menyampaikannya bisa ke orang tua yang sampai aku total aja. Tapi kalau ini ada bertiga, bolehlah misalnya dikoordinir ke sekolah, yang 3 ini ada tambahan, gitu ya, ada tambahan ke kampus gitu kan bertiga kan nggak ini ya. Tapi atau kalau enggak ya tadi disampaikan bahwa ini kondisinya kemarin kayak kurang waktu atau adanya sudah kecapean sehingga tidak bisa maksimal, ini adanya begini, kalau mau malah dilengkapi juga boleh gitu ya, karena kan ini memang konteksnya belajar, itu disampaikan jujur aja gitu. Kalau sekolahnya mintanya apa, hasil IQ aja atau minta interpretasi? Mereka tahu nggak kalau ada interpretasi klinisnya? Yang kontak sama sekolah siapa kemarin? Saya, Ibu. Gimana? Harapan guru dan orang tua itu sampai ke kalau kemarin dari sekolahnya sih bilang yang penting bisa kasih ini, Bu, benefit ke anaknya maupun orang tuanya, Ibu. Jadi mau saya juga bilang kemarin itu cuma bisa ngasih gambaran kira-kira anaknya gimana gitu. Kalau ke indikasi klinis nggak ada sih, Bu, nggak disampaikan, cuma kayak gambarannya gimana. Iya, gambaran itu kan tetap interpretasi ya, berarti ya, bukan hanya sekedar angka kan. Iya, boleh ya. Jadi nanti mungkin bisa dibikin pakai Excel aja, namanya siapa, IQ-nya berapa, kayak gitu ya. IQ total, IQ original gitu ya. Terus interpretasinya ya udah, kalau memang tidak lengkap gitu ya, dikasih tanda aja butuh dilengkapi misalnya gitu. Jadi ini belum bisa dianggap valid misalnya gitu ya. Nanti tinggal orang tuanya mau melengkapi atau ya sudah, yang penting tahu IQ-nya kan mungkin juga nggak masalah. Itu ya yang kurang mungkin penjelasannya. Oke, Mbak Ika, silakan. Malam Ibu, izin bertanya. Ibu, sebenarnya Ega mau konsul aja sih Ibu. Apakah boleh ya Bu? Boleh. Jadi ini Bu, sebenarnya tadi itu kan yang Ibu kasih contoh tadi itu skor IQ originalnya itu lebih tinggi daripada skor IQ tes. Sedangkan di posisi kasus Ega itu dia skor IQ originalnya itu lebih rendah Bu, 80 dibandingkan skor IQ tesnya 91. Nah, jadi Ega izin share screen ya Ibu. Mau ini aja Bu, minta tolong koreksi apakah benar penyampaian Ega, karena takutnya nanti misalnya interpretasi itu disampaikan ke ininya Bu, ke orang tuanya, takutnya orang tuanya mengamuk ya Bu. Dari tadi saya berpikir kayak gitu, soalnya anaknya itu selama tes itu cukup oke Bu, tapi memang di beberapa kayak verbal itu memang dia itu menjawab banyak yang tidak tahu, jadi seperti itu. Boleh di-share screen aja. Baik. Ini sama kayak punyanya Putri Aisyah tadi kan, jadi kan malah sebenarnya udah maksimal, udah optimal, tapi kok masih rendah gitu ya. Coba Mbak Ika akan pendetannya aja. Sebentar ya Ibu. Ini Ibu. Anunya aja, yang angka aja, peneten atau atas, kalau yang di atas. Ya, penetennya nggak ada. Oke, ya di bawah. IQ 86, verbal 86, performance 97. Ini oke ya sebenarnya ini. Terus yang jadi ini Bu, yang ingin konsulnya itu yang ininya kalimat cara menyampaikan bahwa skor original di bawah itu sebenarnya tidak apa-apa kan, malah dia lebih bagus kalau misalnya skor IQ tesnya itu lebih tinggi. Tadi Ega sempat konsul sama Mbak Risti, katanya penyampaiannya kayak gini Bu, apakah benar ya Bu?
Dibacain aja Mbak. Oh ya, baik Ibu. Jadi secara keseluruhan anak telah menunjukkan kemampuan berpikir yang sudah baik. Hal ini terlihat dari hasil tes yang menunjukkan bahwa kemampuan aktual anak berada pada taraf rata-rata, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan potensi dasarnya. Skor IQ tes yaitu 91 atau rata-rata yang diperoleh anak itu lebih tinggi dibandingkan dengan skor IQ original atau potensi berada pada 80 di bawah rata-rata. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak telah mampu mengembangkan kemampuannya secara optimal, bahkan melampaui potensi awal yang dimilikinya. Meskipun demikian, pengembangan kemampuan anak masih dapat dioptimalkan, terutama pada aspek verbal, khususnya dalam kemampuan berpikir konsep yang relatif masih perlu dikembangkan dibandingkan dengan aspek lainnya. Oleh karena itu, anak masih memerlukan stimulus yang tepat dan berkelanjutan agar kemampuan dalam memahami ide berupa kata dan melakukan penalaran, serta mengungkapkannya dengan kata-kata secara verbal dapat berkembang lebih maksimal. Oke, coba kembali ke angkanya tadi. Oke, nah jadi maksudnya si Wechsler itu ada IQ original, ada IQ aktual itu kan sebenarnya memang untuk melihat apakah sudah optimal atau belum. Berarti kan anak ini sebenarnya sudah optimal gitu ya. Nah, masih perlu nggak distimulus gitu kan yang lebih. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Nah, kalau ngelihat dari IQ berpikir konsep, menyerap informasi, kemampuan spasial dan berpikir runtut, dia masih kurangnya itu di berpikir konsep gitu ya. Berpikir konsepnya yang dia masih 71 gitu ya. Nah, stimulasi apa yang sudah dilakukan sekarang itu mungkin lebih dipertahankan aja gitu ya. Jangan terlalu memaksakan stimulasi. Karena kan dia sudah melampaui nih. Kalau dia dipaksa lagi, ya jangan-jangan dia malah frustasi karena nggak kuat, gelasnya itu udah penuh kan. Dengan gelasnya udah penuh nih. Dia punya gelas itu 80 kapasitasnya. Ini udah keisi berapa tadi? IQ lengkapnya 91. Berarti kan dia sebenarnya udah penuh ini. Sudah penuh. Kalau air itu kalau misalnya itu pasir itu muncul apa ya? Apa jenenge? Lebih gitu ya, tapi nggak tumpah, lebih gitu. Tapi kalau itu ditambahin lagi akan tumpah. Ya, gitu ya. Nah, ini tumpah, ini yang kita lihat tumpah itu ya dalam konteks ya itu dia itu nggak mampu terganggu akhirnya karena terganggu karena memaksakan stimulasi itu, gitu ya. Sehingga ya di aja yang dilakukan sekarang itu sudah cukup. Ya dipertahankan aja seperti itu karena itu sudah menstimulasi tapi menggambarkan bahwa memang yang yang paling dia kesulitan itu berpikir konsep gitu ya. Ya jadi untuk menunjukkan bahwa kelemahan dia ada di berpikir karena kalau yang menyerap informasi spasial dan berpikir runtut itu sebenarnya sudah oke. Berpikir konsep itu kan sebenarnya sesuatu yang mau dipaksain kayak apa sih ya nggak bisa karena itu kan konsep gitu ya apa maksudnya dia paham gitu ya kaitannya dengan konsep itu kan pakainya logika berpikir kaitannya dengan logis tidak logisnya itu gitu ya. Nah itu kalau memang sudah nggak bisa gitu ya mau dipaksain itu bisa frustasi kan gitu. Nah mungkin kalau saya sih stimulasi itu bukan dalam rangka untuk meningkatkan lagi tapi ya mengelola yang sudah ada itu supaya tetap dapat semuanya gitu ya, tetap dapat dia melakukan yang sudah dilakukan sekarang. Kalau orang tuanya sudah sering ngajak ngobrol ya sudah kayak gitu aja, tapi jangan dipaksa untuk lebih dari itu, kira-kira malah justru menurut saya sih lebih gitu. Oke, baik Ibu. Rata-rata sudah 91 tuh udah cukup sih untuk hidup ya, dia maksudnya udah oke lah, udah ya, kalau
misalnya dia dipaksa untuk jadi juara kelas lah misalnya gitu ya, itu nggak logis sih gitu ya. Nah, nanti kita lihat orang tuanya ambis nggak. Nah, kalau orang tuanya nggak ambis ya ya sudah, berarti anak itu cukup cukup ini ya well being gitu ya. Tapi kalau dilihat orang tuanya ambis, nah bisa turunkan itu. Tapi ini jangan dipaksa Bu, gitu. Ya. Baik Ibu. Ya. Ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu. Tapi sekali lagi ya Mbak, kita tuh perlu ini juga ya, kita tuh perlu menyadari bahwa alat ukur kita ini juga bukan alat ukur yang valid 100% gitu ya. Simpangan deviasinya itu bahkan kalau Wechsler itu kalau nggak 15, 16. Cukup banyak ya. Karena reliabilitasnya itu masih di 0,8, tapi bagi alat tes psikologi 0,8 sekian itu udah bagus banget sebenarnya. Padahal kalau kalian bikin skala itu ya, itu kan 0,9 ke atas ya kalau dianggap udah baik banget gitu ya. Tapi kalau pada alat-alat ukur kita yang sudah apa namanya sudah baku pun ya itu tidak 100% salah. Ada simpangan deviasi sampai 15. Artinya kalau IQ-nya itu 100, kesalahan alat ukur kita itu bisa sampai 15 poin. Gitu ya. Ya itu perlu kita sadari juga ya. Itu angka itu sebenarnya lebih ke angka skala ya. Jadi angka skala dia itu 50 gitu ya. Itu kemungkinan masih bisa ke atas 5 lagi, ke bawah 5 lagi. Misalnya kayak gitu. Artinya kita tidak memungkiri alat ukur kita tuh enggak sesempurna itu. Masih ada simpangan deviasi. Maka biasanya kalau memang kita mau melihat kemampuan seorang itu enggak satu gitu ya. Maka kita berderet gitu ya. Makanya kalian kemarin tes mau masuk aja kan tesnya banyak ya. Kenapa kok nggak tes intelijensi aja cukup kan enggak? Karena kita akan melihat dari berbagai aspek lainnya, nanti kalian akan baca nanti diintegrasi. Itu ya. Nah, itu yang perlu disampaikan juga karena yang ini baru kaitannya dengan gambaran kognitifnya gitu ya. Apakah dia dengan tadi alat tes kita tuh bukan kayak penggaris, bukan kayak timbangan ya. Kalau 100 kilo ya 100 kilo, 100 senti ya 100 senti, itu masih ada simpangan gitu. Ya, maka kenapa kalau di anak-anak observasi itu harus jelas. Biar orang tua tahu, oh mungkin karena dia malas-malesan, jadi nilainya kecil, masih ada kemungkinan seperti itu, gitu ya. Toh terkait juga karena simpangan deviasi itu. Nah, memang perlu berkala, memang ya, sebenarnya tes kognitif, tes profiling perkembangan anak itu memang perlu berkala karena memang kondisinya bisa macam-macam. Kondisi tes saja itu ya itu sudah sangat mempengaruhi bagi anak-anak, beda dengan dewasa. Nah, maka observasi itu mutlak harus jelas. Jelas ya dia pas ini dia ngomong apa dan sebagainya itu nanti orang tua juga paham kemungkinan bahwa ini ada simpangan deviasi yang ya tidak mutlak ini nilainya gitu. Gitu. Ya. Yang ya ini kalau dulu anak mapro itu saya kalau ada yang kasus-kasus kayak gitu saya bilang yuk tes Cevit-nya dites pakai Raven sehingga ketika menjelaskan ke orang tua tuh lebih yakin gitu ya kan. Tes Raven tes Cevit kan cepet ya sebenarnya ya, setengah jam nggak nyampe itu udah bisa setengah jam lah itu sudah bisa selesai sehingga udah ada dua nih IQ original sama tes IQ potensial memang gitu ya sehingga ini memang kondisinya benar nih seperti ini gitu. Itu bisa dikombinasikan dengan tes yang lainnya. Oke, gitu ya. Ada lagi? Ibu izin bertanya lagi. Ya, silakan. Sebenarnya mau make sure aja sih Bu, yang interpretasinya itu berarti tetap disesuaikan dari IQ yang tertinggi dari 4 aspek itu, Bu. Nah, ini tergantung stylenya ya. Kalau tadi kan stylenya pertama Mas Meja tadi, dia stylenya IQ total dulu, ngomongin IQ performance dan verbal itu bersamaan, baru kemudian tiap aspek gitu ya. Kalau contoh saya tadi, itu umum dulu, terus menceritakan yang lebih menonjol verbal atau performance gitu ya, terus diceritakan verbal dulu. Nah,
verbal itu kita ambil berarti dari kemampuan menyerap informasi dan kemampuan berpikir konsep kan, itu dulu. Misalnya verbalnya yang tinggi, terus cerita tentang berpikir konsep dan menyerap informasi, misalnya gitu ya. Baru kemudian cerita performance-nya disambung dengan apa namanya, kemampuan spasial dan berpikir runtut, misalnya kayak gitu. Jadi itu memang style masing-masing. Namun ya ini sebenarnya tidak ada aturannya ya, memang cuma biar enak saja itu berangkat dari yang bagus dulu. Nah, tapi jangan acak. Misalnya di awal udah cerita tentang, misalnya ya, jangan digabung. Misalnya di awal, oh lebih bagus performance daripada verbal gitu ya, verbalnya gini-gini. Terus di bawahnya lagi apa namanya, dari yang baik dulu baru ke belakang gitu ya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau dipecah dua besar tadi, verbal performance, ya itu juga bisa, karena di verbal itu verbalnya memang lebih baik, tapi ternyata berpikir konsepnya jelek, ya nggak apa-apa, tapi itu kan udah masuk satu subtema ya namanya ya, satu subtema ya, kemudian baru yang lainnya. Nah, kita bisa memilah-milah ketika oh ini kalau lebih enak aku bicara satu-satu, misalnya gitu ya, karena yang kalau di verbalnya sebenarnya dia bagus ya, tapi kok ini ada bagian berpikir konsepnya yang jelek. Oh aku berarti jelasinnya gini dulu. Itu bisa, nggak mutlak gitu ya. Ya maksudnya itu lebih ke supaya enak dipahami saja. Coba ya, misalnya saya bilang ke Mbak, kamu panggilannya siapa nih? Amaranti Hajaran nih. Panggilanmu sama Mbak Ranti, Bu. Mbak Ranti, misalnya Mbak Ranti, kamu itu kemampuan verbalnya tuh kurang. Ya, tapi ini sih kemampuan verbalnya lumayan, gitu. Tapi nggak enak ya, pertama kali langsung, oh, gitu ya. Ya, tapi ketika Mbak, kamu tuh punya kemampuan yang lebih menonjol di bidang ini, tapi kamu masih perlu, misalnya ya, stimulasi untuk yang ini, soalnya kamu masih kurang nih di sini, ya gitu ya. Itu tuh lebih enak gitu diterima daripada ngomongin kurangnya dulu. Itu nggak ada, itu sebenarnya lebih ke saya aja ya, nggak ada patokan di buku laporan manapun nggak ada patokan seperti itu. Cuma ya ini supaya enak aja kayak gitu. Gitu Mbak. Oke, makasih Bu. Ya. Jadi kayaknya ada lagi yang mau nanya ya, hilang tapi rasanya. Oke, Mbak Aziza. Oke Bu. Siapa ya? Mbak Aziza dulu apa Nisa dulu? Iki ya jenenge Khairunisa kabeh. Iki nama-namanya pada kembar-kembar ini kelas ini. Ya, kamu siapa panggilanmu? Aziza. Iya, panggil aja Mbak Azza. Nyun sewu, Bu. Tadi siang sebelum penutupan, maaf suaranya agak, penutupan tadi sama Kak Risti dan Mbak, mohon maaf saya lupa namanya. Itu kan katanya diwanti-wanti untuk hasil WISC ini karena hasil WISC ini mungkin ada penyajian yang kurang valid ataupun ada yang kayak ada kesalahan dalam penyajian. Jadi seingat saya Kak Risti itu bilang Kak Risti itu bilang kayak apa ya? Ini tuh sebenarnya tidak bisa disampaikan kepada orang tuanya. Seingat saya. Tapi kan pihak sekolah dan orang tuanya kan meminta ya Bu. Terus kata Ibu juga yang subtesnya kurang harus ambil data lagi untuk subtes yang kurang. Otomatis kan yang mahasiswa Penpro yang kekurangan ambil data subtes itu kan juga ini ya harus ambil data lagi, ambil data yang kurang itu. Tapi waktunya juga kayak apa ya, nggak tahu bisa kapan dan kesempatannya kapan karena juga padat ya Bu. Gitu jadi kayak serba bingung Bu. Iya. Kalau memang salah scoring itu memang nggak bisa ya Mbak. Jadi itu disampaikan permintaan maaf aja ke sekolah bahwa untuk yang anak ini gitu ya, itu hasilnya tidak ada hasil IQ
angkanya, tapi boleh dikasih gambaran observasimu itu, dia mampu menjawab, misalnya ya di di subjek informasi dia mau menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan umum, sampai yang pertanyaan-pertanyaan yang mudah, pertanyaan yang sudah lebih sulit dia sudah tidak bisa, atau dia bisa sampai yang sangat sulit atau jadi gambarannya yang gambaran kemampuan secara kualitatif tapi tidak angka. Dari apa? Ya dari melihat aspek-aspek tadi gitu ya, dengan dilihat dari performance-nya. Nah, nanti memang tidak artinya tidak boleh, kita malahan tidak boleh kalau memang salah scoring ataupun salah penyajian, tidak boleh kita berikan skor angka, itu nanti malah malpraktek ya, bukan malpraktek ya, itu akan ya nggak bisa kita sajikan karena salah gitu ya, karena salah. Nah, nggak apa-apa karena ini praktikum, disampaikan saja. Memang tidak semuanya itu bisa memberikan laporannya gitu ya. Nanti misalnya laporan teman-teman yang lain itu ada IQ, kok laporannya yang anak ini kok nggak ada IQ gitu ya, karena memang di sini ada kesalahan penyajian, jadi cerita laporannya, bentuk laporannya mungkin agak berbeda, lebih ke prosesnya. Prosesnya itu sebenarnya orang tua juga punya gambaran, guru juga sudah punya gambaran, meskipun tidak dalam bentuk IQ. Nah, maka ya istilahnya ya itu wajar ya kalau orang namanya belajar, kalau misalnya salah gitu ya, salah penyajian ya. Kalau salah penyajian berarti kan otomatis salah scoring gitu ya. Tapi kalau salah scoring, penyajian sudah betul, scoringnya ada yang salah, itu masih bisa dikejar. Misalnya harusnya belum stop, kok malah udah stop gitu ya. Itu nanti mekanismenya sama, menambahkan kalau mau misalnya gitu ya, ini kan sebenarnya nggak dapat IQ nih Bu, Pak, misalnya gitu ya. Nah, karena ini ada kesalahan scoring, tapi kan semuanya udah dibenerin. Kalau misalnya adik ke kampus lagi kayak gitu ya, untuk bisa menyelesaikan kayak gitu. Itu boleh, tapi sekolah biasanya sudah paham ya bahwa kalau belajar itu nggak semuanya bisa keluar hasil gitu ya. Maka kalaupun laporan praktikum kan memang bentuknya praktikum gitu ya, artinya itu sudah disupervisi gitu ya. Tapi kalau memang ya kemarin Mbak Risti atau asisten yang lainnya bilang, oh ini salah scoring gitu ya. Nah kalau kayak gitu-gitu, saya sih ya mending tidak usah disampaikan IQ-nya gitu ya. Karena itu berbahaya, karena IQ itu kayak kita bawa terus gitu loh, oh IQ ku 100, IQ ku kayak gini. Ya tapi gambarannya saja yang disampaikan ke orang tuanya. Kayak gitu. Nanti Mbak Risti juga ya kalau di S1 kan juga gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang di sini yang suka ngasprak S1 gitu ya, itu kan juga gitu ya. Nanti mungkin bisa disampaikan ke Mbak Aziza atau yang lainnya yang mungkin belum sempurna gitu ya hasilnya. Memang tidak boleh gitu ya, tidak boleh disampaikan angkanya kalau memang itu salah penyajian atau salah scoring gitu. Itu Mbak. Jadi ya sudah kayak gitu, memang nggak bisa. Bisa punya gambaran nggak ya? Siapa ya yang pernah ngasprak atau di LPT atau yang mungkin dari kampus selain UAD juga yang pernah jadi asisten biro gitu ya, Kalau asisten biro mungkin nggak sih, yang asisten praktikum ya. Kalau namanya belajar biasanya memang, kemarin kayak ada inform konsen nggak? Ada tersedia kayak gitu? Kemarin itu lewat Google Form Ibu. Oke. Nah di inform konsenmu itu disampaikan nggak kalau memang ini belajar kayak gitu untuk praktikum? Lebih ke pembelajaran sih Ibu. Ya, jadi itu memang ya itu artinya bahwa memang ya hasilnya tidak selalu benar gitu ya. Beda kalau sudah ngasis profesional ya insya Allah karena memang sudah punya kelayakan izin praktek itu ya pasti, dan itu kan akan terkontrol ya, tiap tahunnya kan harus memperpanjang izin praktek kayak gitu.
dengan berbagai tesnya kayak gitu dan portofolionya, ya maka itu bisa dianggap ya itu valid. Tapi kalau namanya belajar ya insya Allah guru dan orang tua paham lah, daripada dikasih hasil salah gitu ya, diagnosanya salah tadi itu berarti sakit pilek dibilangnya batuk, nah, nanti malah salah treatment gitu ya. Jadi kalau memang keliru kemarin di penyajian atau scoring ya sudah disiapkan, kamu menyiapkan mental untuk bahwa menyampaikan ini untuk anak ini tidak ada hasil IQ-nya kayak gitu. Tapi gambarannya bisa kami sampaikan gini anaknya pas diajak ngobrol dia bisa gitu ya, pas main-main balok dia itu juga cukup antusias, beberapa bisa dilakukan, tapi ketika kemudian baloknya tambah misalnya gitu itu dia tidak bisa diceritakan kayak gitu aja prosesnya, supaya orang tua dapat gambaran kemampuan anak tapi secara kualitatif proses kayak gitu. Gitu ya Mbak Aziza. Oke, yang lain? Baik, Bu. Khairunisa tadi ya, Khairunisa yang Ramadini. Ya, gimana Mbak? Oh iya Bu, saya izin bertanya Bu. Nah kemarin tuh kan untuk perbendaharaan kata, saya nangkepnya itu kan 5 kali salah berturut-turut Bu. Untuk ininya. Nah saya tuh kayaknya salah perhitungan ininya Bu. Kan kata Mbak Risti itu ternyata 5 kali salah berturut-turut itu dihitung dari angka 10 Bu. Sedangkan yang saya tangkap itu 5 kali salah berturut-turut aja Bu. Nah kalau kayak gitu tuh apakah harus disajikan ulang lagi seperti yang teman-teman itu atau bagaimana Bu? Kalau Mbak Risti kemarin bilangnya ya seadanya aja dulu totalin ininya. Nanti tanyakan ke dosen bagaimananya itu. Itu sebenarnya kan kaitannya dengan mundur atau tidak. Itu ada yang mundur nggak? Soal sebelumnya disajikan tidak? Soal sebelumnya disajikan. Nah, disajikan yang itu Bu, yang mundur 5 kalinya tuh Bu. Udah 0000. Kan dari 10 ke 9 kan Bu. Nah, anaknya itu udah salah 5 kali berturut-turut. Oke, Tapi saya sampai nyampein ininya tapi sampai angka 14 aja Bu. Ternyata aku masih belum paham. Jadi kan mulai itu di nomor berapa kamu mulai? Nomor 10. Terus dia bisa nggak skornya? Nggak bisa Bu, 0. Terus apa namanya, saya mundur Bu. Oh, harusnya kan 11 ya? Tetap 11. Iya, tapi 11-nya tetap saya ini Bu, tetap saya kasih sampai angka 14. Karena waktu yang saya belajar sama teman-teman tuh bilangnya pokoknya kalau misal ini disajin dulu sampai 14, kalau misal ada yang salah baru mundur ke ini. Oke, 14 sampai 14 ya. Itu nilainya 0 semua tuh. Terus 9? Nomor 9 tuh 0. Nomor 8 sampai nomor 6 tuh 0 Bu. Terus? Nah, saya ngitungnya tuh udah 5 kali berturut-turut kan Bu. Sampai nomor 1 itu poinnya 2. Oh ya udah, masih bisa di skor itu. Berarti kan ya memang nggak betul tuh karena ke atas gitu ya. Jadi kan nyari skor sampai nomor 1 kan berarti. Karena jadi kan nggak apa-apa, itu masih bisa di skor sih. Berarti skornya berapa? Jadi yang benar kan nomor berapa? 1? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5, sama nomor 11, 12 Bu. Oh ya. 11, 12. Berarti 11, 12 itu kan harusnya masih bisa lanjut ya itu ya? Ya, nomor 12, 13-nya, nomor 13 sama 14-nya udah 0 Bu. Tapi udah ditambah. Kayaknya masih bisa sih, itu masih bisa di skor ya. Meskipun ya harusnya sih tetap disajikan lagi gitu ya. Iya. Iya. Yang lainnya aman? Lainnya aman Bu. Cuma yang ini yang karena saya nganggapnya kan 5 kali salah berturut-turut, makanya saya stop untuk ininya. Ternyata cara menghitung waktu pas habis selesai itu dari nomor 10 dilihat, yang dari nomor 10 ke bawah tuh udah 5 kali berturut-turut.
Oke. Jadi sebenarnya prinsipnya gini ya, kalian akan kesulitan kalau misalnya prinsipnya, oh tapi harus mulai dari nomor 10 dan sebagainya. Prinsip yang kita pegang tuh ini, artinya sebenarnya semua soal itu disajikan, gitu kan. Iya toh? Boleh kan? Nomor 1 sampai 40, berapa sih kalau benar kata tuh? Sampai 39 atau 29 gitu ya. Itu disajikan semuanya. Harusnya kan gitu, itu disajikan semuanya, dia benar berapa. Gitu ya. Tadi ya, karena kamu kan jadinya 10, 11, 12, 13 data dia bisa gitu ya. Itu memang mundur ke belakang, tapi juga maju juga. Artinya, meskipun di atasnya nolnya berturut-turut 5 gitu ya, tapi karena 11, 12-nya itu dia keisi, dia masih lanjut terus sebenarnya. Karena prinsipnya adalah kita mau nyajikan semuanya sebenarnya. Cuma prinsip ke bawah nol berkali-kali, di atas benar berkali-kali itu dianggap benar gitu ya. Yang ke bawah dianggap salah itu cuma untuk efektivitas. Sebenarnya gitu ya. Nah, kasusnya banyaknya Mbak Khairunisa ini, dia ada benar di belasan tadi. Berarti di soal-soal yang mudah. Kalau yang 10 ke bawah itu kan soal yang sangat mudah ya gitu ya. Ya, memang di situ dinamikanya dia soal yang sangat mudah aja, banyak yang nggak bisa. Tapi soal yang mudah, yang angka belasan, dia ada yang bisa. Nah, ini belum bisa kita stop karena yang di awal-awal tadi ada kemungkinan dia itu masih bingung, masih loading. Ya, ini kadang terjadi juga, beberapa sih nggak sering. Kadang terjadi anak itu loading gitu ya. Nanti beberapa soal baru dia ngeh kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau yang ini harusnya tetap dilanjutkan kayak gitu. Ya, ini termasuk yang salah penyajian ya, artinya ya gitu. Kalau hasil IQ-nya berapa? Kalau IQ lengkapnya itu 85, Bu. 85 gitu ya. Nah, itu mungkin bisa sebenarnya masih bisa untuk IQ-nya, yaitu menghilangkan perbendaharaan kata. Jadi kan 5 tuh verbal, masih dapat IQ toh. Tapi perbendaharaan katanya nggak usah diikutkan. Kayak gitu. Yang performance itu ya udah full gitu ya. Kayak gitu itu bisa. Jadi tetap dapat IQ, verbal performance, karena yang satu di-cut, perbendaharaan katanya di-cut. Cuma memang apa ya? Hanya saja memang perbendaharaan kata itu adalah tes yang mendominasi tes Wechsler sebenarnya ya, sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi kalau mau misalnya itu dihilangkan, dapat IQ dapat aja, tapi ya tadi memang interpretasi klinisnya jadi nggak bisa kita berikan karena perbendaharaan kata itu ada di dua ini ya, misalnya ya, di dua aspek kecerdasan kayak gitu. Ya, kalau nggak yakin gitu ya, mending pakai yang tadi seperti Mbak Aziza tadi, apa, gambarannya aja, nggak usah ngasih angka, itu lebih aman gitu ya. Tapi nanti yang dikumpulkan ke ke saya ya tetap sebisa mungkin bikin laporan klinisnya gitu ya, dengan disclaimer di beberapa tempat gitu disampaikan aja ya. Tapi ke orang tuanya kalau yang seperti ini mungkin lebih amannya tidak usah pakai angka, lebih aman. Oke Bu, baik, berarti saya tetap buat ininya, cuma kalau misal menyampaikan ke orang tua secara gambarannya saja ya Bu. Gambaran proses ya. Jadi orang tua menerka-nerka sendiri kemampuan anaknya. Oh, anakku sudah bisa nih kalau jawab pertanyaan sampai pertanyaan yang seperti ini, melihat hubungan persamaan itu dia sudah bisa sejauh apa kayak gitu. Ya gitu aja. Itu kan akhirnya kan dibandingkan dengan anak lainnya aja kayak gitu. Baik Ibu. Bu, saya boleh izin bertanya lagi nggak Bu? Untuk yang berpikir konsep itu kan saya mau cari IQ nih Bu. Nah, terus hasil yang totalnya itu adalah 16 kan Bu. Jadi tadi di tabel IQ itu tuh nggak ada angka 16-nya Bu. Cuma yang ada kotak kosong habis itu kayak 18 langsung. Nah, terus saya kan tanya ke asisten.
ininya. Mbak Risti bilang kalau mau ininya apa namanya cari amannya dulu tuh buat untuk interpretasinya yang di angka 14 dulu, tapi boleh mungkin ditanyakan ke dosennya bagaimana baiknya seperti itu. Maaf Ibu, mic Ibu sepertinya. Oke, ini saya sambil lihat tabel ya. Eh, tadi kemampuan apa? Berpikir konsep Bu. Berpikir konsep. Oke, 16. Iya. Berarti 16 yang sebelah kiri ya, karena 2 ya. Atau benar ya? 3 Bu. Oh, 3. 16-nya 3. Oke, berpikir konsep 16. Oke, terus gimana? Nah, itu nggak ada nilai angkanya itu Bu. Jadi kayak kotak kosong aja. Oke, ya. Ya ini kan berarti kan kira-kira di kisaran 70 ya, Mbak. 70 atau di 71. Kira-kira seperti itu aja. Oh, baik Bu. Soalnya tadi saya tanya ke ininya masih takut salah ininya jadi disuruh tanya ke ibunya. Iya, 70 Ngambilnya aja. yang Amannya 14. 70 atau 71 masih aman. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak. Oke, gitu ya. Jadi untuk intelijensi itu ya dinamikanya seperti itu. Kalau ya memang nggak enak sebenarnya ya menyampaikan hasil cuma intelijensi toh itu memang eh, ya terasa ya nggak enaknya. Makanya kita juga menyarankannya juga belum bisa keseluruhan. Nanti nanti kalian merasakan ketika nanti integrasi data gitu ya. Ketika kemudian kalian ada ngetes satu orang dengan berbagai tes, nanti menyampaikan hasil pemeriksaan psikologisnya itu lebih enak memang gitu ya. Maka memang eh, apa namanya untuk intelijensi ini ya perlu disampaikan bahwa ini baru intelijensi aja ya Bu, apa belum ada kaitannya dengan minat bakat, belum kaitannya dengan ada kepribadian. Jadi ini baru intelijensi aja. Ini tidak mutlak menjadi patokan karena harus dikombin dengan apa tes yang lain. Gitu tuh perlu bisa. Oke, gitu ya. Nah, oke, silakan dari masukan-masukan ini tadi dan juga pertanyaan-pertanyaannya bisa di apa namanya bisa diperbaiki, misalnya sudah insight ya, oh aku ternyata salah di sini, aku masih kurang di sini dan sebagainya gitu ya. Apa namanya, kemudian nanti dikumpulkan ya, silakan dikumpulkannya dijadiin satu drive saja yang dikirim ke saya dan Mbak Risti itu link drive saja. Jadi Mas Meja misalnya mungkin bisa dikoordinir satu drive itu laporannya semua gitu ya. Terus nanti itu linknya yang diberikan, jadi jangan apa tidak satu-satu ya, nanti ke cecer itu yang nanti akan kita nilai dan di situ juga akan kita kasih feedback. Nah, jadi untuk ke sekolahnya memang butuh waktu lama ya, karena akan dilihat dulu satu persatu laporanmu, laporan kalian. Ya, nanti apakah masih ada feedback atau apa ada catatannya ya. Nanti juga termasuk catatannya apakah ini bisa disampaikan ke orang tua atau tidak. Kayak gitu ya. Tapi kalau memang tadi ya sudah menyadari bahwa ini sepertinya tidak valid gitu ya. Ya sudah langsung di apa namanya di laporanmu itu juga disampaikan supaya ya apa lebih mempercepat ya kaitannya dengan memberi feedback tadi. Nah, dari feedback itu, kalau misalnya feedbacknya itu bisa disempurnakan, berarti ya disempurnakan dulu, baru bisa kemudian nanti diberikan ke sekolah. Ya, jadi sekolah diminta juga untuk bersabar, karena ini butuh supervisi, dan itu mahasiswanya banyak, ini waktunya juga tidak sebentar gitu ya. Jadi jangan menjanjikan segera segera dapat hasil kayak gitu. Gitu ya. Oke. Kapan kira-kira bisa mengirim merevisi dari yang sudah dilakukan ini ya. Jadi kalau yang sudah dikirim itu sudah nanti bentuknya kami dapat nilai ya. Kamu memfeedback, memperbaiki itu lebih kepada untuk ke orang tua atau guru. Ya, jadi yang masuk ke kita itu yang udah masuk nilainya. Berapa hari?
Kapan? Saya nawarin ya, soalnya saya nggak tahu ya, load kalian tuh mampunya berapa hari untuk bisa ngirim hasil apa namanya interpretasinya. Tapi jangan lebih dari seminggu ya, seminggu tuh mentok ya. Nah kalau udah lebih dari seminggu nanti kita perlu lupa ya sama kondisi anaknya, kondisi tesnya. Gitu. Ya 3 hari ya, atau mau 5 hari, 7 hari ya, pilih yang mana. 5 hari sih Bu. 5 hari. 5 hari Bu. 7. Nanti habis itu soalnya saya tuh nanti kemudian akan ada yang lain lagi gitu ya, jadi nanti takutnya ketumpuk-tumpuk gitu ya. Ini biasanya memang saya sepakati aja ya sama sama mahasiswa karena sesuai dengan lotnya masing-masing. 7 hari atau 5 hari. Ya. Tanggal 30 apa? Sekarang berarti oke, akhir 7 hari. 7 hari itu adalah dapat tanggal 1. Ya wes, tanggal 1 soalnya libur ya. Tanggal 30 ya. Maksimal tanggal 30 ya, itu nanti store ke kita. Store ke saya gitu ya. Jadi silakan bisa segera diperbaiki gitu ya, dan kemudian dikumpulkan. Nanti mungkin waktu kami memberi feedback juga nggak cuma seminggu ya, biasanya sampai 2 mingguan gitu ya. Jadi kalau untuk hasil ke sekolah mungkin mungkin di minggu ketiga atau minggu keempat Mei baru dapat kita sampaikan gitu ya. Oke, ini udah 9:30. Istirahat dulu ya. Ya, nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa ke saya, bisa ke Mbak Risti, Mbak Ayu, kemudian ada Mbak Zadia juga ya, silakan nanti bisa masih membuka peluang untuk bimbingan atau tanya-tanya di luar kelas. Oke, itu ya untuk kuliahnya saya cukupkan ya. Nanti kalau apa namanya saya tunggu laporannya. Dan juga nanti kita memberi feedback ya yang komplit akan disupervisi, diberi feedback sampai laporannya dan dikembalikan, dan begini tuh memang di WIC ini gitu ya. Kalau BINI kan lumayan ya, BINI itu masih ada collab dengan FAPS gitu. Jadi itu enggak data tunggal gitu ya. WIC itu kan data tunggal ya, yang ini yang kemudian makanya harus hati-hati banget untuk disampaikan. Gitu ya, terima kasih semuanya. Selamat istirahat, atau masih mau ngerjain tugas silakan. Kalau saya sih istirahat nih ya. Kita ketemu lagi nanti mungkin di blog lain ya, karena di blog Asma saya selesai di sini. Nanti di blog intervensi nanti mungkin ketemu saya lagi gitu ya. Nah, maaf kalau saya ada salah-salah ya. Semoga bisa menyelesaikan laporannya dengan secepat mungkin dan tetap ini ya. Apa namanya, semua tugas terselesaikan dengan baik. Pokoknya itu sudah konsekuensi, sudah diniatin dengan sadar kuliah penpro, maka ya boleh ngeluh tapi jangan banyak-banyak ya, karena memang itu sudah konsekuensi untuk kuliah penpro. Yuk semangat ya semuanya. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Banyak Bu. Ya.